Jadi catatan itu juga kita pakai untuk kita mengevaluasi tiap bulannya. Kadang itu ada nominal yang keluarnya besar, tapi kita lihat tahu, oh nominal besar itu kalau bikin apa, oh ternyata bikin kitchen set, oh kitchen set ternyata mahal gitu ya. Kalau teman-teman belum tahu bikin kitchen set, yang di belakang kita ini ya ternyata biayanya nggak kecil gitu. Jadi banyak hal-hal yang tidak terduga yang kita bisa keluarkan, tapi kita tuh sudah bisa memprediksi kekuatan dari finansial kita sih masing-masing. Jadi evaluasi itu sangat penting sih buat kita. Dan nggak nutup kemungkinan ya kalau misal nih kita kan udah budgetin ya, kadang-kadang kan ada pengeluaran yang nggak terduga yang akhirnya duitnya habis duluan gitu. Dan kita open kalau masalah itu, nanti biasanya aku bilang aku mau transfer ya gitu dari rekening ini. Kadang dia nggak tanya buat apa tuh, dia nggak tanya, ya udah transfer aja karena kita udah sama-sama percaya ya, maksudnya udah sama-sama tahu kalau kita nggak mungkin make buat yang boten-boten gitu loh, karena kita orangnya sama. Kalau kita mau beli sesuatu juga kita nggak pernah ngarang satu sama lain, karena kita udah tahu nih tujuan kita tuh sama, kita nggak mungkin buang-buang uang. Kalau memang kita beli pun pasti itu ada manfaatnya buat kita kayak gitu. Dan yang terakhir, yang kelima adalah me time itu bukan karena bosan ya. Jadi meskipun kita punya rumah dan kita hanya tinggal berdua aja, kadang itu kita suka me time sendiri. Kalau aku itu mungkin kadang main game ya di depan komputer, dia nggak pernah ngomel, nggak pernah apa. Bahkan kadang-kadang kalau dia lagi kerja pun dia suka main game supaya ya aku nggak ganggu dia gitu. Begitu pula sebaliknya, kalau dia lagi nyanyi ya aku bisa tidur di atas, jadi aku tidur dan nyanyi di bawah, karaoke dan sebagainya. Ya dia punya kebiasaan sendiri untuk menghibur dirinya sendiri, karena kita ini sadar bahwa kita ini bekerja dua-duanya. Apakah setiap hari harus ngobrol? Nggak juga ya kan, karena kita itu dalam sebuah kehidupan tuh pasti kita punya keterbatasan cerita lah. Dulu mungkin awal-awal pacaran kita banyak karena masa lalu yang diceritain. Tapi setelah ini kan kita udah tahu, udah 2 tahun bersama, kita udah tahu masalah-masalah kita. Paling yang diceritakan tentang masalah pekerjaan sih, tapi itu pun tidak tiap hari kita ceritakan, karena ya tidak setiap hari punya cita-cita pekerjaan itu gitu. Kadang makanya me time itu ada sebuah hal yang harus diberikan sih kepada pasangan, supaya pasangan itu merasa nyaman sih. Punya space ya. Iya, punya space. Gitu. Jadi gak setiap hari itu harus bersama dan sebagainya. Ya, tapi kan memang tidur tetap bersama. Tapi secara ada fisik bersama. Ya, aktivitasnya ada yang mungkin terpisah karena hobi masing-masing itu beda. Jadi buat pasangan-pasangan itu jangan terlalu kaku lah mengenai me time ini, karena bukan berarti tidak sayang atau apa, tapi memang setiap orang itu pasti punya waktu untuk sendiri sih.